Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Menanti Momennya Tuhan, part 7. Di dalam menunggu momennya Tuhan, manusia tidak boleh hanya berpangku tangan atau diam saja seribu bahasa, tetapi seseorang harus melakukan kerja dan kerja. Yang dimaksudkan dengan kerja di sini adalah kerja buat Tuhan, yaitu bersekutu, berdoa, dan melayani. Kerja keras yang dilakukan Maria, pelayan-pelayan, dan Yesus sendiri hasilnya tidak mengkhianati mereka. Kita akan melihat hasil kolaborasi mereka dalam perkawinan di Kana. Hasilnya dapat kita lihat di bawah ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Perintah Yesus untuk mensendok dan memberikannya kepada pemimpin pesta, perintah Yesus itu pun dilakukan dengan baik. Apabila mereka berpikir dengan logika duniawi atau manusiawi, pelayan-pelayan itu tidak mau memenuhi perintahnya untuk mensendok air dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Sebab sudah diketahui bersama bahwa yang disendok itu air yang ada di tempayan, lalu diberikannya kepada pemimpin pesta. Kita akan melihat reaksi pemimpin pesta yang ketika ia sudah mencicipi air yang diberikan pelayan tersebut. Adapun reaksinya sebagai berikut. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mensendok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Setelah ia mengecap air yang diberikan ke pelayan-pelayan itu, lalu terkejut dan ia tidak tahu dan dari mana datangnya, dan pemimpin pesta itu juga tidak tahu pelayan-pelayan mensendok air itu dari mana. Dengan kata lain, ia tidak tahu kalau yang ia kecap itu adalah air dari tempayan. Jika ia tahu bahwa yang dikecap berasal dari air tempayan yang disediakan untuk mencuci tangan, kaki, dan muka, dan itu yang tahu hanya Maria ibu Yesus, pelayan-pelayan, dan Yesus sendiri. Jika pemimpin pesta itu tahu jika air yang dikecap berasal dari tempayan, pasti ia akan marah karena merasa dilecehkan. Setelah mengecap air yang dibawanya pelayan, justru ia memanggil mempelai laki-laki. Apa tujuan pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki? Tentunya bisa dilihat di bawah ini. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Setiap engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Amin dan bersambung.